Rimar! 3、2、1、GO! 普通にダメセクシーにダメ機械みたいにダメ可愛くダメ Rimar, ini adalah konten. Oke, gue hari ini membahas tentang Rimar. Hey you, come closer. Rimar adalah TikToker asal Filipina yang dibully oleh fans Indonesia. Oke, banyak kasusnya. Lo bisa mencari sendiri. Rimar screenshot bullying. Banyak yang ngebully Rimar karena katanya dia cantik. Bahkan dibawa di coconuts.co. Indonesian netizens allegedly bully Filipino internet celebrity Rimar Martin into leaving social media for being too pretty. Jadi banyak cewek yang mengatakan kalau misalkan cowoknya terlalu mengikuti Rimar. Aku ditinggalkan oleh cowokku karena Rimar. Cowokku lebih peduli akan Rimar daripada diriku sendiri. Gua nggak nyalahin ceweknya, gua nggak nyalahin cowoknya, tapi gua nyalahin sikapnya. Lu boleh ngefans sama seseorang, tapi kalau misalkan lu terlalu ngefans sama seseorang sehingga lu lupa akan orang-orang yang ada di sekitar lu, gua bisa ngomong lu goblok, literally goblok. Per definition bodoh sekali. Gue bilang, lu boleh ngefans sama seseorang, tapi lu nggak boleh kelewat batas sampai melupakan orang-orang yang ada di sekitar lu. Lu punya cewek, terus lu ngeliat Rimar. Hey you, come closer. Lu siapanya Rimar, cu? Sampai lu bener-bener kayak, Gua gak peduli sama cewek gue lebih peduli sama Rimar. gua sapu lo kujung jagat. Oke, lo harus mengerti Rimar gak tahu lau-lau pada siapa. Terus lo lebih milih buat lebih peduli sama Rimar gitu daripada sama cewek lo sendiri. Oh, okay, that's close enough. Dumb asses, bro. Itu buat cowoknya, dan buat ceweknya, kayak lo boleh salty sama Rimar karena lo ditinggalkan cowok lo karena Rimar atau dan sebagai hal. Tapi lo jangan ngebully orang lah. Kekuatan dari kata-kata tuh lebih dari yang lo pikir. Lo ngebully orang sampai bener-bener dia keluar dari IG-nya. But that's kind of stupid, man. Wait, how do I put this? Whoa. Yep, that just happened. Oke, lu sebagai warga negara Indonesia, lu jangan bikin malu negara lu sendiri. Men, lu jangan toxic, men. Lu jangan tolol. Bener-bener lu ngebombardir tiktokers Filipina. Lo harus tahu tiktokers di Indonesia juga banyak yang cakep-cakep. Fuckboy di luar sana. Gue pengen ngomongin fuckboy juga, tapi kayaknya udah out of topic deh. Maksudnya udah ketinggalan banget meme fuckboy Indonesia. Kita lihat sedikit kali ya. Bangun pagi sikat gigi buang air sebat dikit evaluasi buka HP lihat Insta pengen komen beri sedikit garam beri sedikit rasa sopi lihat kawan cari duit jual sanitasi melindungi tangan dari Mrs. Cola. You what is this? Bounce it. Biggity bounce it. Biggity bounce it. Bitch ass, no. Ain't go for that, bro. Fuckboy, itu sedikit dari fuckboy, man. Sedikit reaksi gue ada fuckboy Indonesia yang gue bisa bilang cringy. Oke lah. Lu mungkin di komen lu bisa ngomong. Mereka ganteng, lu kagak, lu cuma ngiri doang. I live a happy life, dude. I don't have to be pretty. Cowok-cowok lu nggak harus jadi ganteng buat bahagia, anjing. Lu nggak perlu ganteng buat cewek-cewek di luar sana. Cewek-cewek bakal ada yang mau sama lu. Udah percaya aja sama gua, fuckboy. Biar aja dia fuckboy. Baik kasusnya, lu lihat kasus Rimar. Yang kita bahas kasus Rimar. Lo lihat itu gara-gara apa fuckboy anjing. Man, fuckboy really fucks me up. Jakarta, kompas.com. Rimar Martin, remaja asal Filipina yang terkenal dengan video TikToknya mendadak menjadi perbincangan di media bla bla bla. Berdasarkan penelusuran kompas.com, Rimar Martin diserang warganet karena dianggap terlalu digandrungi kalangan pria di Indonesia. Anjing, lo tau gak sih? Kita nggak ngomongin fuckboy lagi sekarang, kita ngomongin thirst boy. Haus selalu semua ngeliatin Rimar. Aduh Allah, gue ngeliatin Rimar aja gitu kayak ya udah gitu, dia mau bikin konten di TikTok or either itu YouTube or something like that, man. That's her life, bro. Oke, kalau misalkan lu pada emang seneng sama kontennya dia, tapi don't go too far, bitches. Kecantikan remaja kelahiran 99 ini banyak memikat hati kaum Adam di Indonesia. Oleh karena itu, Rimar Martin diserang dengan aksi report dan komentar bernada bully. Bro, why? Oke, kalau misalkan ada cewek-cewek terus di TikTok atau di Instagram terus dia kayak
Ya, terus kenapa lo report gitu? Terus yang gue bingung adalah kenapa Instagram ngelihat ini kayak Anjing cuk, ini sara cuk, ini sara cuk, ini bahaya cuk. terus gue bingung kan di Instagram itu kalau misalkan report itu tuh ada opsinya ya, masuk angin gue ngebahas ini. Post remove for hate speech, remove for bullying, remove for nudity and or sexual activity. Ini remark kalau misalkan di report apa anjing opsinya? Masuk bullying kagak, dia bikin hate speech juga kagak, dia kagak kemana-mana ngomong kayak gua benci sama Indonesia, cewek-cewek Indonesia semuanya jelek. Kalau misalkan dia nge-remove for nudity or sexual activity, emang dia nunjukin kelamin itu depan kamera ya kagak, dia cuma nunjukin muka terus itu jadi sexual activity gitu ya? Enggak, otak lu aja yang terlalu banyak sexual activity bro, otak lu aja. Terus lu ngeliat cowok lu ngeliatin remark cakep juga. Terus lu mikirin kayak Ini udah selingkuh nih sama Rimar ini. Ini jangan-jangan dia coba ke Rimar, ini jangan-jangan dia ke Filipina buat nemuin Rimar. Lo tau gak sih yang ngeliat Rimar tuh anak-anak yang umurnya masih 17 tahun, yang masih dikasih makan sama orang tuanya, tau gak? Yang masih jajan tuh cuma 17.000, 20.000, banter-banter 50.000 lah. Kalau misalkan itu kalau fuckboy taruh lah cepet, terus kerjaannya cuma ngopi, ngindi, merokok, Sampurnamil lagi rokoknya. Kalau nggak filter masih mending. Filter masih mending. LA Ice, oh my god, akun-akun di Indonesia, cewek-cewek Indonesia pada nge-hate bla 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 bla. And then somehow gua nggak ngerti gimana ceritanya nyambunglah ke anak-anak BTS. Oh my god, Jesus Christ. Jadi kayak ini satu manusia udah toksik nih. Kayak dia udah benci sama Riman, terus dia jadi toksik, kehidupannya jadi toksik, darahnya juga jadi toksik. Kalau misalkan lo dijilat sama dia, lu sama aja kayak digigit sama kobra. Lo udah ngerti lah apa yang terjadi dengan Lau lah kalau misalkan kayak gitu kan. Terus para pembenci Rimar mengatasnamakan fans BTS. Gue benci Rimar dan bukan fans BTS. Lo tau gak sih yang marah-marah tuh apa? Yang kayak gimana? Yang ngomong di Instagramnya Prince, ngomong ke rahim-rahimnya bergetar lah, teteknya bergetar-getar semua lah, itu rambutnya kemana-mana lah, tiba-tiba rontok terus jadi tua atau gimana? Yang udah buka-buka gini di rel kereta api atau di stasiun kereta api. Gua di sini nggak ngomongin masalah apa yang terjadi dengan Rimar versus BTS fans. Buat lo pada yang nonton sekarang, gue nggak ngomongin, tapi gue memberikan opini, gue memberikan pemikiran gue aja tentang kasus ini, kasus yang sangat bodoh menurut gue yang ada terjadi di Indonesia. Ada coronavirus, we need to be concerned about that. Ada penyakit lain atau ekonomi kita turun, and then we talk about this. Rimar Martin versus fans BTS. How dumb could this fucking country be, bro? Ya, intinya adalah saran gua, kalian semua wanita-wanita hawa-hawa yang ada di Indonesia, terutama karena yang kasusnya di Indonesia, komen jangan toksik. Gua tahu nggak semua dari lulu pada emang toksik, nggak semua dari lulu pada itu toksik, but some of you are literally toxic. The same for men, some of you are toxic. Baik lagi seperti pesan gue, lu boleh menyukai seseorang, menyukai konten seseorang, but don't go over or don't go too far. Why would you go that far gitu? Kalau misalkan lu pengen lu ngefans sama seseorang, that's your rights, itu hak lu. Tapi jangan sampai lu stalking dia kayak gimana kehidupannya sehari-hari, terus mencoba menjadi dia, ataupun membenci orang yang tidak sejalan dengan hidupnya. Ingat, lu hidup di dunia nggak cuma diri lu sendiri, lu hidup sama setan, lu hidup sama Tuhan, lu hidup sama orang lain. Jadi lu, kalau misalkan lu pada toksik, yang kena toksik gue juga, yang kena toksik juga orang-orang juga. Kasihan lah cewek-cewek yang bermartabat lah yang ada bermartabat lah di Indonesia inilah. Lu membuat jatuh lah itu kastanya. Mereka udah bermartabat, jangan lu tarik-tarik juga lah. Sama juga perihal dengan cowok. Gue udah bermartabat, lu jangan tarik-tarik gue ke bawah lah karena lu ngefans sama si Rimar Martin, mau lu ngefans sama siapa, Taylor Swift, siapalah itu. Just be safe, stay safe, jangan goblok, be smart, stop fans with toxic people, jangan. Udahlah, ini udah tenggelamkan aja lah kasusnya lah. Kasihan lah, lu pada minta maaf deh sama Rimar Martin deh, gue ngebela Rimar Martin deh, jujur aja dah. Lu minta maaf deh sama Rimar Martin, kasihan lah tuh anaknya, baik-baik ya. Terima kasih. Jangan lupa buat follow Instagram gue @mostlyofworld. Gue baru aja ngedrop 1 minute freestyle. Semoga itu bisa menghibur lo semua.
Jangan lupa follow, di like, dan di share. Biar gua dapat exposure, biar pansos gua berguna. Alright, see you in the next episode, see you in the next video, brother and sisters. Peace out. Sumpah hidup gue lama-lama jadi toksik anjing, ngomongin kayak gini. Apa kek, sekali-kali ada yang bagus kek anjing. Menurut gue juga nyokap gue cakep, ntar dipermasalahin buat tampolin juga cewek-cewek Indonesia. Bangun pagi sikat gigi buang air, sebat dikit evaluasi. Buka HP lihat Insta, pengen komen, beri sedikit garam, beri sedikit rasa sopi. Lihat kawan cari duit, jual sanitasi, melindungi tangan dari Mrs. Corona.